Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmat Nur Alamsyah dari Universitas Linggabuana PGRI, Kota Sukabumi. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba mempresentasikan tentang seleksi karyawan. Akan tetapi sebelum ke inti pembahasan, mari kita buka dengan sebuah definisi yang fundamental. Seleksi karyawan adalah suatu proses penilaian dan memilih calon terbaik dari sekumpulan pelamar. Akan tetapi, di sini kita bedah lebih mendalam. Seleksi karyawan ini bukan hanya sekadar mengisi kekosongan yang ada dalam sebuah perusahaan maupun suatu instansi, melainkan memastikan kecocokan pada 3 area vital seperti kompetensi, sikap, dan budaya kerja yang ada pada suatu perusahaan maupun suatu instansi. Dan mengapa kita harus melihat ataupun mempertimbangkan ketiga hal tersebut? Untuk kompetensi, karena tanpa kompetensi ataupun skill yang relevan, pekerjaan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan mungkin tidak akan selesai. Maka dari itu di sini kompetensi itu sangat diperlukan. Selanjutnya ada sikap ataupun attitude. Mungkin kalau hanya sekedar skill masih bisa dilatih. Akan tetapi sikap yang buruk akan merusak suatu tim, bahkan lebih parahnya akan merusak suatu organisasi. Selanjutnya ada budaya kerja. Biasanya banyak perusahaan maupun instansi mempunyai budaya kerja yang berbeda-beda. Maka dari itu, budaya kerja menjadi area yang vital karena karyawan yang tidak cocok dengan nilai perusahaan, misalnya tempo kerja yang cepat maupun sebaliknya, akan merasa tidak nyaman dan dapat dipastikan kinerjanya pun tidak akan efektif. Masuk ke tujuan seleksi. Proses seleksi yang ketat tentunya akan memakan waktu dan biaya. Namun di sini kita melakukannya demi 3 tujuan yang strategis. Tujuan yang pertama, mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten. Di sebuah perusahaan maupun suatu bisnis saat ini kita dituntut untuk bergerak cepat. Maka dari itu, kita membutuhkan seseorang ataupun karyawan yang bisa atau siap untuk berlari. Bukan yang menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk memahami dasar-dasar dari suatu pekerjaan. Selanjutnya, untuk mengurangi resiko turnover atau dalam bahasa kita, keluar masuknya seorang karyawan. Di poin ini, kita harus memahami bahwa biaya untuk merekrut ulang seorang karyawan lebih mahal daripada mempertahankan si karyawan itu tersebut. Makanya, seleksi yang tepat di awal akan mengurangi ataupun mencegah kita untuk merekrut karyawan yang hanya berniat untuk menjadikan perusahaan kita itu batu loncatan ataupun hanya sekedar persinggahan semata. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas organisasi yang sedang kita kelola. Satu orang yang tepat, yang dalam bahasa lain adalah the right man in the right place, akan bisa menghasilkan output setara dengan 2 orang atau lebih yang kurang kompeten. Dan ini adalah suatu kunci keefisienan biaya operasional kita. Selanjutnya kita masuk ke tahapan seleksi. Agar tujuan di atas bisa tercapai, kita tidak bisa mengandalkan firasat maupun feeling. Akan tetapi, kita bisa menggunakan tahapan-tahapan seleksi yang terstruktur sebagai berikut. Tahapan yang pertama adalah screening administrasi. Untuk keefisienan waktu, kita menyaring kandidat atau calon pelamar yang tidak memenuhi syarat dasar seperti pendidikan dan pengalaman sebelum melangkah ke tahapan yang lebih jauh. Selanjutnya ada tes tertulis.
dan psikotes. Mungkin yang namanya CV itu bisa dipoles. Akan tetapi tes tertulis akan memberikan data yang objektif mengenai kemampuan yang kognitif dan profil kepribadian yang nyata ataupun yang sesungguhnya. Selanjutnya masuk ke wawancara HR atau Human Research Interview. Wawancara ini suatu proses yang dilakukan oleh HRD ataupun bagian dari sumber daya manusia yang bertujuan menggali soft skill dan memastikan gaji serta budaya yang cocok sebelum dipertemukan dengan user. Selanjutnya ada wawancara user atau user interview. Wawancara user adalah interview dengan atasan langsung atau bagian yang membutuhkan posisi tersebut. Misalnya kepala divisi ataupun supervisor. Di poin ini, user lah yang tahu teknis pekerjaan sehari-hari. Dan mereka pula yang bisa menilai apakah kandidat mampu menangani tantangan yang spesifik di lapangan nantinya. Selanjutnya ada tes kesehatan. Salah satu investasi jangka panjang, kita harus memastikan kondisi fisik mendukung tidaknya beban kerja yang akan diberikan kepada seorang kandidat. Dan selanjutnya masuk ke keputusan terakhir. Di poin ini adalah tahapan kalibrasi. Kita bisa menggabungkan semua data di atas agar mendapat klaim keputusan yang tidak bisa atau tidak hanya berdasarkan dengan satu aspek saja. Selanjutnya masuk ke metode seleksi. Dalam tahapan-tahapan di atas, kita bisa menggunakan metode-metode yang spesifik untuk mengenali kebenaran seorang kandidat. Yang pertama, wawancara yang berbasis kompetensi. Kita perlu menanyakan apa yang pernah mereka lakukan di masa lalu dan bukan apa yang akan mereka lakukan. Kenapa kita menanyakan hal tersebut? Karena perilaku masa lalu adalah prediktor terbaik perilaku untuk di masa depan. Selanjutnya ada tes kemampuan teknis. Tes ini diperlukan untuk memvalidasi klaim di CV yang mereka serahkan. Jika mereka mengaku bisa coding atau akuntansi, kita bisa tes langsung untuk mengetahui kebenarannya. Selanjutnya ada assessment center dan psikotes. Untuk melihat kompetensi kepemimpinan dan cara mereka bekerja dalam tim yang mungkin tidak terlihat dalam sesi wawancara. Selanjutnya ada background check. Dalam hal ini kita perlu memvalidasi rekam jejak kriminal atau referensi kerja untuk menghindari resiko penipuan data. Untuk integritas dan keamanan. Selanjutnya kita masuk ke bagian penutup atau kesimpulannya. Dan untuk sebagai kesimpulan, seleksi karyawan yang tepat untuk membantu perusahaan memperoleh sumber daya manusia yang terbaik, sehingga tujuan organisasi perusahaan dan bisnis dapat tercapai secara efektif. Dan perlu diingat, merekrut orang yang tepat mungkin akan lama dan sulit di awal. Namun merekrut orang yang salah akan membuat pekerjaan kita jauh lebih sulit di kemudian hari. Maka dari itu, mari kita berinvestasi pada proses seleksi yang berkualitas. Sekian presentasi yang dapat saya sajikan. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.